selalu benar. Apalagi ada polemik masalah ini dan juga ditambah masalah khurafat-khurafat yang sesat menyesatkan yang disebarkan oleh para klan Alawi bangsat itu. Kita sealim apapun dikatakan wa amal agama fa innahum kalbain. Terima enggak kita itu sebagai itu? Kita dikatakan sebagai hewan berkaki empat. Itu yang pertama. Dan banyak khurafat-khurafat yang lain. Intinya isinya ada sesat menyesatkan itu banyak banget Pak. Ada 38 kitab khurafat ini. Apalagi ditambah pernyataan dari Husain Ba'agil itu mengenai kami terlibat 90% dalam penggalian dan pemakaman jenazah di komplek makam Mbah Munah. Dan dikira makam Mbah Munah itu milik Mumbai. Kakek aneh benar kan gitu kan bahasanya orang Kuban. Nah, untuk saat ini kami melihat satu, si Husain Ba'agil itu melanggar pasal 28 ayat 2 dan ayat 3 tentang kebohongan pabrik undang-undang ITE. Satu, di ayat 2 melarang penyebaran informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan terhadap individu atau kelompok masyarakat tertentu. Kita, ketika dia yang memulai sayembara 1 miliar dan saya secara pribadi ditantang untuk geger, gedean atau duel, itu saya. Dan yang kemudian ditindaklanjuti lagi, dia video atau posting di makam atau komplek Mbah Munah dengan menyampaikan pernyataan 90% saya terlibat dalam penggalian dan pemakaman di komplek makam Mbah Munah ini. Kami ingin tahu keterlibatannya seperti apa, benar enggak ini? Kalau tidak benar, berarti dia bohong. Ini pasal 28. Karena juga menyakiti kami, dianggap kami itu sebagai wahabi tanpa ziarah. Kami itu sudah subuh kunut, tahlil orang lelek. Kok dikatakan wahabi? Bangsat Husain itu. Yang berikutnya juga bukan masalah individunya Husain, tetapi ajaran yang dibawa oleh Klan Balawi itu merusak umat. Panjenengan ingat enggak 3 tahun atau 4 tahun yang lalu yang katanya itu berkalam sama Allah itu. Kita bisa berkalam sama Allah. Katanya berkalam itu kan ada kan? Nah, kembali kepada topik. Yang berikutnya pasal 28 ayat 3 yang mengatakan melarang penyebaran informasi elektronik atau dokumen elektronik yang diketahui memuat pemberitahuan bohong dan dapat menimbulkan kerusuhan di masyarakat. Wallahi demi Allah Pak Miyati, Pak Bukan. Kemarin pada tanggal 31 Agustus, andai kata kami tidak mencegah, pasti itu terjadi kerusuhan. Wallahi demi Allah itu. Di grup kami masih ada. Kami dipisui. Jubulin nangkene apa sebagaimana dikatakan oleh Pak Aminan tadi. Nangkene diancuan, nangkene cuma dikongkon istighosa. Lejirene apa geger geden kok malah ngajak istighosa. Kami meredam semaksimal mungkin agar supaya menjaga kondusivitas negara khususnya di Tuban. Kenapa? Pada saat itu berbarengan dengan kasus atau demonstrasi di Jakarta dan daerah-daerah lain. Andai kata bukan peran Yai Ansori, Yai Aminan, Yai Hajam, wallahi dan kami tidak gubris masalah itu ya. Ini benar. Ada banyak orang yang datang dari luar Tuban, dari Jakarta, Cirebon, Banten itu datang sini Pak Yai, Pak Miyati. Nah, dengan semaksimal mungkin akhirnya kami meredam bentuk dengan cara kita bungkus dengan ziarah bareng. Itu pertama. Yang berikutnya kami juga ini dugaan juga tadi dugaan melanggar undang-undang ITE
tentang dia memberikan informasi bohong kepada umat masyarakat seluruh Indonesia bahkan dunia. Yang kedua juga dia melanggar undang-undang perusakan cagar budaya. Kenapa? Kami hampir seluruhnya masyarakat, bukan hanya Tuban, Bojonegoro atau para ziarah, itu terkaget-kaget dengan kondisi makam atau komplek pada saat ini. Kami ketahui juga sebagaimana yang tadi di video, banyak nisan-nisan kuno yang tak nodok, dipotong, ditaruh di selatan makam. Nah itu kenapa? Di situ nisannya tidak ada nama, kok tiba-tiba pada tahun 2011, 12, 13 ya Pak Miyati. Ini berubah. Tiba-tiba ada nama Al-Habib. Al-Habib. Apaan itu ya Pak Miyati? Kita cinta kita cinta leluhur kita. Kita cinta bangsa Indonesia. Mbok yo, saya menduga ini adalah ada konspirasi besar terhadap makam-makam leluhur kita semua. Jadi bukan hanya di Monang, ternyata faktanya bukan hanya di Monang, di lain tempat lain juga sama. Nah, harapan kami kepada DPRD Kabupaten Tuban agar supaya mengawal kasus ini. Kalau Pak Miyati pernah di penjara 9 bulan, kenapa harus Iman Hussein Bagil itu? Cocok. Ini harga diri kita sebagai pribumi, Pak Miyati. Harga diri seorang ulama, harga diri seorang umat Islam, seorang Nahdliyin, seorang pribumi. Jangan sampai congkaknya Hussein Bagil ini dibiarkan sehingga apa? Sehingga umat Islam atau khususnya umat yang ada di Tuban ini ngamuk tanpa ada kendali dari kita. Setuju? Setuju. Sekarang berani. Yang saya apa yang disampaikan oleh Pak Amenan tadi, gini tadi refleks Pak Miyati. Kalau ini buatan bertahan, tentang Pemalang nonton itu nggak refleks. Artinya apa? Pada saat ini, oke, kita ingin penanganan Hussein Bagil ini ditangani secara khusus. Ingat kawal, jangan sampai kena angin atau masuk angin dalam istilahnya. Kalau masalah ya salah, katanya Pak Yai Ansori, kuliah hak walau kana murad. Sampaikan yang hak, sampaikan sesuatu hal yang itu benar-benar memang itu baik, itu yang benar. Nah memang salah ya salah.